Hai sobat, kembali lagi bersama Komik Tabi. Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Trash of a Dark Fantasy. Di chapter sebelumnya, terlihat Ian Hope dan kelompoknya sedang bersiap menghadapi Dullahan. Terlihat Dullahan mengangkat satu lengannya untuk menyerang Ian dan kelompoknya menggunakan spell khusus. Melihat hal itu, Ian dan Laurel berusaha untuk melakukan perlawanan. Laurel menjadi yang pertama mengawali pertempuran. Namun tiba-tiba, serangannya terhenti akibat terlilit cambuk fragmen tulang Dullahan. Beruntung, Ian Hope segera menolongnya. Akhirnya, setelah pertempuran sengit terjadi, Ian Hope berhasil mengalahkan Dullahan, yang ternyata wujud asli dari Dullahan merupakan sebuah kepala tengkorak. Ian Hope berhasil menancapkan ujung pedangnya di kepala tengkorak Dullahan. Setelah kejadian itu, Ian Hope dan kawan-kawan memutuskan melanjutkan perjalanannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Di chapter ini, diperlihatkan sosok seseorang yang selama ini menanamkan benih-benih kegelapan di wilayah kerajaan Agelan. Sosok tersebut berkata dengan penuh kekesalan, "Benih-benihku yang berharga dengan mudah dia kalahkan. Pertama adalah kepala suku kobold, kedua werewolf, dan sekarang dia berhasil mengalahkan monster rawa penunggang kuda tak berkepala. Dasar Crimson sialan, beraninya dia menghancurkan benih-benihku. Tapi tidak, sebaiknya aku anggap ini sebagai sebuah peluang untuk memusnahkan mereka semua. Sebentar lagi, kerajaan serta seisi dunia ini akan kukembalikan ke wujudnya seperti sedia kala. Aku sebagai penjaga sekaligus pelayannya akan melepaskan diri dari siklus manusia dan menjadi makhluk yang mutlak. Dan saat nanti waktunya tiba, Ian Hope lah yang pertama kali kumakan hidup-hidup." Di tempat lain, yakni di sebuah perkampungan penduduk, tempat di mana Hunter Miguel menerima misinya, terlihat para penduduk sedang membicarakan kondisi pemimpinnya saat ini. Ternyata kepala suku telah jatuh sakit, ucap salah satu pria. Ini merupakan hal yang wajar karena putranya telah terbunuh oleh kawanan serigala yang berada di hutan. Apa belum ada kabar dari para prajurit bayaran yang percaya diri bisa membunuh para serigala di hutan itu? Entahlah, aku kurang begitu yakin, ucap salah satu pria. Kenapa di sana ramai sekali, ucap pria satunya. Di situasi itu, terlihat kehadiran Ian Hope dan kawan-kawan. Dia memakai baju jirah lengkap. Apa dia seorang kesatria? Ucap salah seorang penduduk. Astaga, tengkorak kepala siapa yang ada di balik badannya itu? Aku kenal pria itu. Dia prajurit bayaran yang menerima misi kepala suku. Dia memegang kepala mayat itu. Apakah itu pelaku yang bertanggung jawab atas kematian anak kepala suku? Lihatlah penampilannya. Pasti dia yang mengeksekusi pelaku itu. Benar-benar pria yang hebat. Dia telah menyelesaikan misinya, ucap salah seorang penduduk. Lihatlah, kita telah sampai 1 jam lebih awal, ucap Miguel. Ini semua karena aku yang menjadi pemandu jalan. Ngomong-ngomong, kenapa harus aku yang membawa kepala ini? Bukannya karena berat, tapi aku merasa aneh saja, ucap Miguel kepada Ian. Apa mau kupotong tanganmu supaya lebih ringan, ucap Ian. Oh tidak, aku hanya bercanda, ucap Miguel. Padahal tadi dia terlihat rewel, tapi tiba-tiba sekarang dia menjadi pemandu yang rajin, ucap Ian. Cerita kembali saat Miguel menggali ulang kuburan untuk para mayat yang ada di desa. Philip berkata, "Miguel, sebaiknya kau hentikan saja." "Tidak apa," ucap Miguel. "Aku hanya mau melakukannya saja. Aku satu-satunya yang bertahan hidup di kelompokku. Aku hanya tak mau bawahanku mengutukku nantinya. Karena sampai akhir hayatnya, mereka tetap menjadi orang yang melarat." Philip pun hanya terdiam heran menyikapi ucapan Miguel tersebut. "Tuanku, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tertinggal jauh dari jadwal kita," ucap Philip kepada Laurel. "Kau benar, setelah kita bergabung dengan Ian,
Setiap hari kita selalu bertempur. Kita juga kehilangan 2 ekor kuda. Jadi kita mungkin perlu waktu yang lama agar sampai ke tujuan kita, ucap Laurel. Mungkin butuh waktu seminggu untuk sampai di Forest of Grapes. Kalau terus begini, kita takkan punya waktu untuk mencari tempat lain seperti ini, ucap Philip. Tujuan kalian Forest of Grapes, ucap Miguel. Kalian bisa mencapainya kurang dari 1 minggu kalau kalian menggunakan jalan pintas. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh prajurit bayaran yang berpengalaman. Kurasa 5 hari saja sudah cukup. Itu pun kalau kalian ingin singgah mengunjungi desa terlebih dahulu, ucap Miguel. Apa kau bisa memegang perkataanmu? Iya, tapi jalannya agak berbahaya, ucap Miguel. Baiklah, kau akan menjadi pemandu kami menuju Forest of Grapes, ucap Ian sambil mengacungkan pedang ke arah Miguel. Miguel pun kaget mendengar perkataan Ian tersebut. Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu kenapa kalian ingin pergi ke hutan terkutuk itu. Tiba-tiba terlihat Ian melemparkan sebuah koin emas ke hadapan Miguel. Tunggu dulu, ucap Miguel. Ini adalah gold coin imperial. Dalam hati Ian berkata, dengan pemberianku itu, dia pasti akan menerimanya. Nilainya 2 kali lipat dari gold coin biasa. Aku sudah mencuri misinya, jadi dia pasti sulit untuk menolaknya. Lagi pula, aku cuma berniat menemani Laurel ke Forest of Grapes, dan dengan menjadikannya saksi mata Black Mage. Tentu itu adalah ide yang sangat bagus. Cerita kembali ke desa. Mereka pun tiba di sebuah penginapan. Di sini makanan dan birnya sangat lezat, ucap Miguel. Baiklah, kita selesaikan dahulu urusan masing-masing. Lalu kita berkumpul kembali di tempat ini. Aku akan segera kembali setelah menyerahkan misi pembasmian serigala yang kuterima dari kepala suku, ucap Miguel. Ian kemudian menyerahkan koin emas kepada Philip sambil berkata, belilah beberapa kuda di kandang. Jangan lupa belilah kuda untukmu juga. Dan jangan lupa kau kembalikan sisanya kepadaku. Lalu Laurel berkata, Ian, bukankah kau ingin ke kuil roh solar? Bolehkah aku ikut? Aku ingin berdoa di sana. Namun Ian berpendapat lain. Tidak, sebaiknya kita pergi secara terpisah. Karena aku juga ingin pergi ke suatu tempat. Dan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Aku juga tidak ingin kau terlambat kembali ke penginapan, ucap Ian. Kemudian, Ian terlihat sudah tiba di depan kuil roh solar. Dalam hatinya berkata, iman dan kehormatan adalah hal yang penting bagi Laurel. Dengan kata lain, mereka adalah orang bodoh yang sempurna untuk pendeta. Aku tidak ingin kehilangan uang gara-gara membawa dia bersamaku. Jadi, menolaknya adalah pilihan yang terbaik. Setibanya di dalam, Ian kemudian melihat sebuah patung suci. Ah, itu bukan mana atau cahaya, tetapi sebuah keajaiban sungguhan. Itu artinya, ini kuil sungguhan. Akhirnya aku bisa memurnikan esensi yang tercemar. Kemudian, Ian terlihat kaget. Apa? Ada apa dengan patung itu? Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul seseorang pendeta berkata, siapakah kau? Ini bukan waktu yang tepat untuk berdoa. Apa yang membawamu ke kuil Apostle Dewi Cahaya? Kenapa kau ke desa ini? Apa? Apostle? Apa yang dia bicarakan? Ucap Ian dalam hatinya. Itu benar. Roh solar terakhir kali memancarkan kesucian secerah itu di saat dahulu Apostle Kekaisaran berkunjung ke tempat ini. Di dalam hati Ian berkata, ternyata orang ini salah paham. Dan sekarang malah berhayal. Ngomong-ngomong, apa mungkin perasaan ini? Maaf, tapi aku hanya seorang prajurit bayaran biasa. Aku bukanlah seorang apostle atau penganutnya. Oh begitu rupanya, ucap pria itu. Ian kembali berpikir. Firasatku menjadi tidak enak. Rasanya ada sesuatu yang sedang melihatku melalui patung itu. Aku pun tidak bisa berpura-pura menjadi apostle oleh sesuatu semacam ini. Kemudian pria tersebut kembali berkata, kalau begitu, apakah sekarang kau tidak punya niat untuk melayani roh solar ataupun sang Dewi Cahaya? Ini konyol.
Mereka terus berbicara soal Apostle. Akhirnya sekarang benar-benar ada request tentang Apostle. Quest ini juga ada di game. Tapi sayangnya, levelku belum sampai sini. Kurasa itu artinya, jika aku bisa melakukannya, berarti batasan yang ada di game sudah menghilang, ucap Ian sembari berkata dalam hatinya. Kemudian pria itu kembali berkata, sebaiknya kau pikirkanlah terlebih dahulu. Aku harap kau bisa membuat keputusan yang tepat. Dan jika hal itu terjadi, jangan lupakan aku. Aku adalah Edward yang setia. Sambil tersenyum tipis, Ian berkata, baiklah Edward, aku akan mengingatmu. Dan untuk sekarang ini, aku memerlukan bantuanmu. Dengan menggunakan kesucian Dewi Cahaya, apa kau bisa menolongku membersihkan mana yang tercemar ini? Apa? Mana ini tercemar seburuk itu? Pasti ini bukanlah ulah makhluk jahat biasa, ucap Edward. Jadi, apa kau bisa atau tidak melakukannya? Aku harus cepat, soalnya aku harus berangkat besok siang. Tentu bisa, mana mungkin aku bisa menolak. Namun aku tak bisa memurnikan lebih dari satu mana, karena staminaku sendiri cukup terbatas. Meskipun Dewi Cahaya telah memberikan kami kesuciannya lebih banyak dari biasanya, tapi tetap saja aku tidak bisa berbuat lebih banyak, ucap Edward. Namun jika kau bisa memberikan kami donasi yang cukup untuk mempertahankan kuil ini, sepertinya aku bisa memurnikan satu lagi. Sekalipun itu bisa membahayakanku, karena aku harus berdoa sepanjang malam kepada Dewi. Sambil menggenggam mana, Ian pun berkata, sepertinya melayani roh solar itu membutuhkan banyak uang. Kemudian Ian memutuskan tidak menerima subquest yang muncul di hadapannya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada patung Dewi Cahaya. Terlihat percikan cahaya yang muncul di tangan Dewi Cahaya menjadi berkurang. Edward sangat kaget melihat hal itu. Oh tidak, Dewi, ucap Edward. Aku tidak akan menerima donasi. Apa maksudmu, ucap Ian. Suatu kehormatan bagiku jika aku bisa membantu orang yang disukai oleh Dewi, ucap Edward. Terlihat bahwa percikan cahaya telah kembali ke sedia kala. Baiklah, kalau begitu, tolong urus ini, Edward. Semoga Dewi mengakui kesetiaanmu ini, ucap Ian. Cerita berlanjut di penginapan. Terlihat Miguel berkata dengan semangat, oh, tepat waktu. Ian pemburu naga telah kembali. Tuan, apa kau benar-benar memburu naga di rawa-rawa itu? Ucap Philip. Aku dengar kau memotongnya dengan sekali serangan saja. Tolong ceritakan hal itu kepadaku. Ian tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Dia berkata, apakah semuanya sudah berkumpul? Dan bagaimana pembayaran komisi untuk rawa itu? Ini Tuan, ini semua uang yang terkumpul beserta sisa setelah dikurangi biaya untuk membeli kuda yang kau pesan, ucap Philip. Kemudian Philip kembali bertanya, Tuan, apakah kau benar-benar telah membunuh seekor naga? Ian kemudian menatap Miguel dengan tajam. Miguel terlihat kaget dan ketakutan, sembari berkata, tunggu, aku tidak memberitahu dia hal yang spesial. Dia cuma penasaran tentang masa lalumu. Aku pun hanya memberitahukannya sedikit saja. Kemudian Ian berkata, itu bukanlah seekor naga, melainkan adalah seekor swapdrag yang baru saja menjadi dewasa. Kadal bersayap seperti itu tidak akan sebanding dengan naga yang asli. Kau kembali mengingatkanku tentang hari-hari yang memuakkan itu, ucap Ian. Apa kau pernah melihat naga yang sungguhan, ucap Philip. Iya, apakah itu benar, ucap Miguel. Ian pun menjawab, apa kalian ingin lidah kalian menjadi lebih pendek lagi? Ucap Ian yang terlihat mulai kesal. Namun Philip seolah tak mendengarkan. Dia pun kembali berkata, kenapa kau pergi ke rawa itu? Sebenarnya aku juga penasaran soal hal itu, ucap Miguel. Bukankah ada rumor bahwa rawa itu adalah area yang terkutuk? Kecuali kau adalah keturunan orang-orang kuno. Jika tidak, kau pasti akan kehilangan nyawamu tepat setelah kau menginjakkan kaki di atas rawa itu, ucap Miguel. Sembari makan, Ian berpikir, kurasa aku pernah melihat penjelasan tentang diriku yang menjadi keturunan karakter Window. Apa itu sebabnya aku tidak tersapu di dalam Dark Barrier dan menjadi gila? Dark Barrier merupakan sebuah tempat gelap yang luas dan besar serta belum teridentifikasi.
yang membagi benua menjadi dua bagian, dan itu menjadi salah satu masalah besar yang didiskusikan di dalam game ini. Dan kebanyakan masalah yang terjadi di Aqueolonia biasanya berkaitan dengan kegilaan dari Dark Barrel. Hal yang sama juga terjadi pada target sekarang ini, yaitu Dark Mage. Tiba-tiba, Laurel berbicara dengan lantang. "Cukup, dari tadi kalian berdua terus saja berbicara. Sebaiknya kalian kembali, sepertinya kalian sudah mabuk." Philip dan Miguel pun tertunduk sambil berkata, "Maafkan kami." Sambil kembali ke kamar, mereka berdua terlihat saling menyalahkan satu sama lainnya. Laurel kembali berkata kepada Ian, "Apakah kau ingin keluar dan jalan-jalan bersamaku sebentar saja? Aku juga ingin memberitahukanmu sesuatu." Ian pun terlihat menerima permintaan Laurel tersebut. Mereka pun akhirnya keluar penginapan dan berjalan di desa yang sepi itu. Dalam situasi itu, Laurel berkata, "Ian, setelah kau mendapatkan benda itu dari Dullahan, apakah sekarang kau baik-baik saja?" "Apa maksudmu drop Dullahan ini?" ucap Ian. Pada saat Ian mengalahkan Dullahan, dan saat dia mencek pedangnya yang patah, tiba-tiba dari kepala tengkorak tersebut keluar sesuatu. Menyadari hal itu, Ian segera menangkapnya. "Apa-apaan ini?" ucap Ian. Terlihat sebuah cakra gelap langsung menyebar ke muka Ian. Terlihat roh-roh jahat berusaha mencekik leher Ian. Roh jahat tersebut memberikan sebuah kutukan kematian. Mendengar kutukan itu, Ian Hope hanya tersenyum saja. Ian berkata, "Apa-apaan kegilaan ini? Apa cuma segini saja? Ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kegilaan yang aku derita sebagai karakter terkutuk di dalam game ini." Kemudian Ian menggenggam benda tersebut dengan erat sambil mengeluarkan mana di genggamannya. "Apakah ini ulahmu? Aku akan menghancurkanmu dengan manaku. Rasakanlah ini," ucap Ian. Tiba-tiba, sesuatu terjadi di diri Ian. Ian berkata, "Emosinya tertransmisi ke dalam kepalaku. Terlebih perasaan ini, rasanya seperti bagian tubuh baru telah tercipta, sama seperti saat pertama kali aku merasakan mana." Setelah itu, Ian membuka genggaman tangannya. Kemudian, terlihat seekor ular kecil di lapak tangannya. "Apa? Ini ular? Apa tadi kau menyampaikan perasaanmu kepadaku? Apakah kau adalah petku sekarang?" ucap Ian. Kemudian, ular tersebut berjalan di telapak Ian dan melingkarkan tubuhnya tepat di jari tengah Ian. Ian pun berkata, "Aku mendapatkan sesuatu yang bagus. Ini adalah Swam Grotje. Ini merupakan lot terbaik yang bisa ku dapat dari Dullahan." Swam Grotje merupakan ring yang unik, yakni sebuah cincin yang memiliki kehendak dalam bentuk ular. Dengan menggunakan beberapa vitality, seseorang yang memakainya bisa menggunakan kursi yang bisa menyebabkan kebingungan. Orang yang terkena spell ini akan merasakan kebingungan dalam dirinya dan tidak dapat berbuat apa-apa. "Seperti yang kau lihat, aku tidak apa-apa," ucap Ian kepada Laurel. "Kau tidak pernah gagal mengejutkanku. Mulai dari mengalahkan Spectre yang seolah-olah itu tidak ada apa-apanya bagimu, sampai kau mengenakan cincin yang menyeramkan itu sekarang. Kau pun terlihat tidak mengalami masalah apapun. Tapi itu wajar, karena kau telah melalui krisis hidup dan mati sendirian berulang kali setelah dirawat itu," ucap Laurel. Dalam hati Ian berkata, "Aku malah penasaran, kenapa dia tidak membawa cerita itu tadi." Laurel kembali berkata, "Aku benar-benar merasa bersyukur bisa bertemu orang seperti dirimu, Ian. Sungguh, aku serius mengatakan hal ini." Ian pun terlihat bingung dengan ucapan Laurel itu. "Jadi, apa yang ingin kau beritahukan kepadaku?" ucap Ian. "Asal kau tahu, aku baru mengetahui keberadaan dari Dark Mage itu beberapa hari setelah menerima perintah untuk kembali dari perbatasan. Di saat aku sedang bersiap untuk kembali, sebuah pesan pun tiba. Itu merupakan pesan dari adikku satu-satunya yang bernama Vernon." "Apa? Kau punya adik?" ucap Ian. "Iya, dia adalah Vernon Laurel. Dia adalah kepala dari keluarga Laurel, sang perisai yang melindungi keluarga kerajaan selama beberapa generasi." Dalam hatinya Ian berkata, "Tapi aku tak pernah melihatnya di dalam game. Aneh rasanya melihatmu. Apostle Traian melindungi garis depan ketika adikmu melindungi sang raja," ucap Ian. "Jika aku tetap tinggal di kerajaan,
Vernon pun tidak akan pernah bisa menerima apapun, ucap Laurel. Itu sebuah pengorbanan yang sangat mulia. Sulit tentunya menemukan orang seperti Laurel di masa-masa kegelapan ini. Mungkin kemuliaan itulah yang sudah menarik perhatian Dewa Trine, ucap Ian dalam hatinya. Laurel kembali berkata, Vernon juga mengetahui hal itu, dan dia selalu ingin membuktikan kelayakannya. Mungkin itulah sebabnya dia mengirimkan pesan ini padaku. Pesan Vernon menyebutkan bahwa benih-benih kegelapan mulai tumbuh di kerajaan ketika sang raja sedang mempersiapkan peperangan, dan Dark Mage yang kita cari mungkin merupakan salah satu di antaranya. Apa aku boleh melihatnya? Ucap Ian sembari meminta pesan tersebut. Apa kau tahu cara membacanya? Ucap Laurel. Ian pun membaca isi surat itu. Ternyata dia benar-benar ambisius. Dia ingin menggunakan Dark Mage sebagai sebuah kesempatan untuk membangkitkan lagi keluarganya. Dia bahkan ingin mencabut para bawahan yang korup demi menyelamatkan kerajaan dan menguasai tanah mereka. Dia adalah seorang patriark muda yang telah menderita dari inferiority kompleks yang haus akan pengakuan. Dia bahkan tidak meninggalkan banyak kata-kata untuk kakaknya, ucap Ian dalam hatinya. Sepertinya dia ingin menjagamu tetap di bawah pengawasannya, untuk berjaga-jaga kalau kau mencuri penghargaannya, ucap Ian. Kau benar, Ian. Itu memang sangat disayangkan. Tapi memang seperti itulah Vernon. Awalnya aku tidak berencana mencari Dark Mage itu. Namun tidak ada balasan dari Vernon. Dan sekarang sudah lebih dari 1 bulan telah berlalu, ucap Laurel. Apa? 1 bulan? Ucap Ian. 1 bulan itu waktu yang cukup lama sejak dia pergi untuk mengalahkan Dark Mage itu. Aku tahu apa yang kau maksud, Ian, ucap Laurel. Tapi bukan berarti tidak ada harapan menemukannya. Karena dia adalah anak yang kuat dan terus berlatih untuk bisa melampauiku. Meskipun dia berada dalam situasi yang berbahaya. Dalam hati Ian berkata, kurasa sekarang aku mulai banyak mengerti keadaan yang sebenarnya. Alasan mengapa Laurel menjadi Bleeding Avenger. Alasan mengapa dia menginvasi kastil dan berusaha untuk membunuh sang raja. Apa yang dia bisikkan, dendam siapa yang ingin dia balaskan dengan menjadi seorang Spectre. Dan mungkin game ini pun bahkan tidak tahu apakah Vernon masih hidup atau tidak. Dia pastinya telah membunuh musuh yang salah ketika menargetkan orang-orang korup di Agelan. Dia merupakan mangsa yang empuk. Tiba-tiba Laurel berkata, Ian, aku juga berharap kita dapat menemukan Dark Mage itu. Dan itu bukanlah sebuah alasan mengapa aku menceritakan kisah masa laluku. Karena saat ini, kita bahkan tidak tahu siapa musuh kita sebenarnya. Itu sebabnya, sekarang aku membutuhkan asisten yang dapat dipercaya. Akan sempurna apabila orang tersebut merupakan seorang pria yang mahir dalam sastra dan seni bela diri. Dan seseorang yang menganggap bahwa Dark Mage itu adalah musuhnya, ucap Laurel seolah memberikan isyarat kepada Ian. Ian pun berpikir, aku tadinya penasaran kenapa dia menceritakan kisah yang panjang tentang sesuatu yang bahkan tidak aku tanyakan. Ditambah lagi, ada chain quest yang muncul. Di situasi itu Ian pun berkata, aku adalah seorang prajurit bayaran. Seorang prajurit bayaran tidak pernah bergerak hanya berdasarkan kata-kata saja. Bisakah aku menganggap apa yang baru saja kau katakan itu sebagai keinginanmu untuk membuat sebuah kontrak baru dengan persyaratan yang berbeda setelah komisi ini berakhir? Tentu saja, ucap Laurel. Dengan menimbang risiko yang terjadi, aku berjanji aku akan memberikanmu hadiah yang pantas. Bahkan kau akan dapat sebuah gelar bangsawan kalau kau menginginkannya. Ian kemudian berkata, yang terpenting sekarang bukanlah persyaratannya. Sebelum itu, kau perlu memikirkan ulang isi dari kontraknya, terutama pada bagian pendamping. Kau pun juga tahu semencolok apa dirimu dengan baju jirahmu itu. Selain itu, demi membuktikan keberadaan dari Dark Mage, kau harus pergi langsung ke kastil kerajaan. Daripada membuang waktu, setelah kau memasuki kastil itu, tidak akan mudah bagimu untuk keluar lagi, karena sekarang si isi kerajaan telah menyiapkan peperangan. Jadi bagaimana kalau kita berpencar saja untuk mencari para bawahan korup itu? Kau akan mencari di dalam kerajaan, sementara aku akan mencarinya di luar. Laurel pun terlihat kurang setuju. Tapi Ian, aku masih membutuhkan kesaksian dari luar untuk membuktikan keberadaan dari Dark Mage itu. Ian pun berkata, kau kan tahu
sekarang aku bukanlah satu-satunya lagi prajurit bayaran di kelompok ini. Iya, kau benar. Kita sekarang juga punya Miguel, ucap Laurel. Kau bisa memikirkannya lagi dengan baik. Masih ada waktu untuk memutuskannya, ucap Ian. Laurel pun berkata, aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Aku kira kau tadinya ingin membicarakan tentang persyaratannya terlebih dahulu. Apa itu sebabnya tadi kau menyebutkan tentang gelar bangsawan kepadaku, ucap Ian. Iya, itu benar. Tapi aku memang mengira bahwa kau bisa memainkan peran yang besar di dalam kerajaan, ucap Laurel. Kalau begitu, aku menolak. Akan berbeda ceritanya jika kau menawarkanku uang yang lebih banyak, ucap Ian. Dalam hati Ian berkata, karena aku harus melihat akhir dari dunia ini. Mulai dari membantu seorang paladin, sampai membunuh mereka yang terjatuh ke dalam kegilaan dari Dark Barrier. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah proses. Aku harus mencari tahu siapa yang membawaku ke sini dan mendapatkan jawaban tentang tujuan dia melakukan semua ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan jawabannya, setidaknya aku perlu memberikannya pelajaran agar aku bisa melakukan itu. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa bertahan hidup. Cerita berlanjut ke chapter 13. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bantu Mimin dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sobat.